hormati Bapak Kepala Sekolah SDLP 4, kita hormati teman komite yang satu soalnya, kemudian para pendidik di SDLP 4. Beri syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini di bulan suci kita musyawarah dalam rangka ada dana alokasi khusus untuk perawatan fisik bangunan sekolah kita ini. Bapak Ibu sekalian, ini harus kita syukuri karena di Kota Kediri ini mencatatkan 70% gedung di sekolah dasar di Kota Kediri itu semuanya membutuhkan rehab. Kemudian 70% sing ngantri banyak. Kalau yang ngantri banyak, tetapi anggarannya terbatas, sehingga sebagai masyarakat Pak Tali tadi itu sudah berkali-kali menyampaikan ternyata juga tidak dipenuhi karena bukan karena apa-apa, karena anggarannya yang terbatas. Alhamdulillah JSD kita ini beberapa kali ini sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ini yang pertama yang harus saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama harus bisa amanah, betul Pak. Betul, amanah itu artinya yang diusulkan itu sudah menjadi skala prioritas dari rusaknya bangunan yang ada di sini. Skala prioritas. Karena yang terpenting itu di sini adalah keselamatan dan keamanan warga sekolah ini. Ada Bapak Ibu guru, ada tenaga pendidikan, ada anak-anak dan sebagainya di sini. Ini yang lebih utama, jangan sampai ada korban seperti daerah lain. Nah, ya. Karena amanah ini Bapak Ibu sekalian, maka kita harus betul-betul amanah dan prioritas. Ini harus betul-betul sebagai masyarakat tadi itu, ini rehab sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan. Mana yang diinginkan dan diharapkan? Yang paling tahu adalah Bapak Ibu sekalian yang warga di SDLP 4 ini. Artinya nanti kalau ini sudah sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan, maka semoga tidak ada persoalan di kemudian hari. Semoga tidak persoalan hindari. Karena ini penting. Ini anggaran ini namanya dana alokasi khusus. Ini berarti khusus. Itu nanti yang ngawasi ya khusus, yang banyak juga pelaksanaannya juga. Artinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai ini selesai, ini harus betul-betul sesuai, dikawal, diawasi sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Jangan sampai ada yang tidak amanah, ada kecurangan. Karena di Kota Kediri ini sekarang ini sedang ramai banget terkait dengan beberapa instansi, dinas dan sebagainya sedang berurusan dengan pihak yang penegak hukum. Ya, penegak hukum terkait dengan masalah korupsi itu ada 3, 1 kepolisian, 2 kejaksaan dan KPK. Ini apalagi masa pandemi seperti sekarang ini, jangan sampai tidak pandemi pun sebenarnya harus tetap amanah terus Pak. Karena ini uangnya adalah uang rakyat. Terus kan ini kepercayaan yang sudah diberikan oleh dinas pada SDLP 4 jangan sampai disia-siakan. Tadi Pak Tar sudah banyak sekali di prolognya itu menyampaikan orang gampang ini sih, hingga anggaran tidak gampang. Sampai saya juga mungkin ada sedikit andilnya gitu karena sudah kenal ya. Jadi ada sedikit andilnya. Nah, mudah-mudahan ini nanti ini sumber anggaran ini juga tidak hanya dari dinas Pak. Kemarin juga lingkungan kita ini ada kemudian ini pinggir. Ini juga kita usulkan melalui Prodamas Plus. Kayaknya nanti akan juga ada lihat terkait dengan tembok itu. Karena tembok itu kan sudah
membahayakan sebenarnya. Jadi ini jadi prioritas kemarin itu karena saya juga delegasi dari kelurahan hingga ini kita utamakan karena temboknya sudah membahayakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kita harus solid. Usulannya ini harus usulan yang nanti standarnya ini berkualitas, Pak. Artinya apa? Kalau ketentuan ruang kelas ini tingginya, luasnya harus sekian, maka harus sekian itu harusnya. Saya tidak hafal ya, ukuran untuk SD, SMP, SMA itu berbeda luasannya, ketinggiannya juga sama. Ini harus sesuai dengan ketentuan itu. Maka nanti Bapak Ibu sekalian harus membuka itu ketentuannya. Dan ini benarlah sudah dimusyawarahkan seperti ini, sehingga semua warga bersekolah ini bisa ikut underbeni, bisa ikut menjaga, tidak ada yang tidak kompak untuk kebaikannya. Tahu-tahu mulai kesalahannya dan sebagainya, itu hanya tidak sehat, Pak. Jadi semuanya ini kita bersatu bagaimana supaya SD Lirboyo ini yang sudah menampak prestasinya, ya ini bisa terus berlanjut prestasinya, prestasi akademiknya. Dan yang utama lagi Bapak, pendidikan sekolah dasar ini saya juga perlu ingatkan lagi, ini sudah menjadi tugas panjenengan semuanya, bahwa yang utama itu bukan persoalan pengetahuannya, bukan masalah kognitifnya, tetapi pada afektifnya, pada karakternya. Pendidikan dasarnya adalah pendidikan karakter, harus membentuk karakter yang kuat. Karakter yang kuat itu ya karakter yang memiliki akhlakul karimah dasar-dasarnya. Terus saya hari ini pakai rompi ini, Mbak. Rompi dari penyuluh anti-korupsi dari KPK. Sekalian. Terus saya pengurus komite, saya juga penyuluh anti-korupsi dari KPK seperti ini. Makanya saya gunakan ini supaya nanti kita sama-sama menumbuhkan budaya anti korupsi dimanapun kita berada. Kalau sekolah ya Bapak Ibu gurunya, mulai dari kepala sekolahnya, gurunya, orang tuanya dan sebagainya, komite dan sebagainya, ini bisa menjadi teladan kebaikan-kebaikan. Menanamkan nilai anti korupsi itu mulai dari rumah, di sekolah, itu harus masuk dalam setiap masa pelajaran, Pak. Masa pelajaran sudah bisa dimasukkan sesuai dengan kadar tingkat anak-anak kita. Jadi kalau di KPK ini kita diharapkan semuanya supaya memiliki integritas, Pak. Nah, integritas itu adalah sebuah nilai yang dianut, yang dirasakan, yang dipikirkan, yang diucapkan, antara perkataan dan perbuatannya itu sesuai linear, satu kata dengan perbuatannya sama, itu integritas. Maka di KPK ini ada 9 Pak nilai integritas itu, mulai dari kalau dibuat akronim jadi berjumpa di kertas, bernya itu berani, jujur, M-nya mandiri, P-nya itu peduli, A-nya adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Ini 9 nilai integritas ini harus tantangan pada anak-anak kita. Nanti karena ada korupsi itu karena ya tidak ada nilai integritas itu, Pak. Baik dari sekolah, baik dari konsultan, dari pihak yang mengerjakan dan sebagainya. Ini kalau tidak punya nilai itu maka muncul nanti banyak korupsi. Ini di kota Kediri sudah ada 5 destinasi yang berhubungan dengan itu, dan bahkan kemarin sudah ada yang ditahan dan sebagai tersangka di dinas kita juga. Makanya ini jangan sampai terulang-ulang lagi. Makanya saya suatu saat nanti mungkin barangkali akan juga memberikan secara khusus ini terkait dengan zat ini. Monggo ini nanti kita musyawarahkan, karena Bapak Ibu yang lebih tahu situasi ini mana yang jadi prioritas. Artinya prioritas itu yang paling
paling harus segera direhab. Kalau tidak segera direhab itu membahayakan keberadaan ya gurunya ya siswanya. Maka nanti ini saya sangat mengharapkan di dalam pelaksanaannya Bapak Ibu guru juga punya lintas peduli ngawasi juga ikut ngawasi juga ikut mengusulkan, memberikan usulan-usulan yang baik dan sebagainya, bagaimana baiknya dan sebagainya. Mungkin untuk sementara itu dulu komentar saya, dan nanti hal-hal yang lain terkait dengan masalah musyawarah monggo kita rumuskan bersama sehingga nanti dapat dihasilkan rumusan-rumusan yang memang itulah yang kita inginkan dan kita harapkan demi amannya baiknya keamanan sekolah di SD Leboyo 4 sehingga proses belajar mengajar yang mungkin nanti akan offline itu bisa segera terwujud dan itu bisa berjalan dengan baik sehingga SD Leboyo 4 itu menjadi sekolah yang bisa mencetak para alumninya, para muridnya menjadi anak-anak yang berintegritas, yang berakhlakul karimah. Karena kalau hanya penekanannya pada masalah pengetahuan kognitif itu sangat tidak membantu pada perkembangan suksesnya anak di kemudian hari. Yang paling berpengaruh besar itu adalah masalah emotional quotient dan spiritual quotient-nya anak, tidak IQ-nya tapi EQ dan SQ-nya. Ini yang harus kuat fondasinya dari dasar ini. Ini menjadi tantangan kita semuanya, dan itu kerjasama itu tidak cukup hanya dari guru tapi juga orang tua murid. Maka nanti suatu saat kalau ada PBB ini monggo dibudayakan seperti tahun-tahun yang lalu kita ada pertemuan dengan orang tua murid, perlunya kerjasama untuk mendidik putra-putri dari orang tua siswa yang di SD Leboyo 4 itu bisa sinergi karena ternyata sekolah itu pengaruhnya hanya 20% dari kesanaan, yang 80% dari rumah. Apalagi sekarang ini sebenarnya work from home ya, istilahnya belajar juga dari rumah. Wah, dalam offline aja itu hanya 20%, apalagi sekarang ini online. Itu caranya sih, cara mendidik itu. Kalau guru hanya memberikan tugas-tugas, terus di sekolah di rumah, terus caranya ngawasi dia. Tes itu beda, kejujurannya kayak apa sebenarnya? Akan sangat sulit sekali. Makanya sebetulnya mudah-mudahan segera pandemi bisa berakhir sehingga diharapkan nanti bisa offline dan gurunya itu betul-betul bisa menjadi pola dan perbaikan. Itu yang akan meresap betul anak-anak itu di usia dini seperti ini. Ini sangat saya harapkan mudah-mudahan 2024 ini kemarin saya lihat katanya ada jalur afirmasi beberapa orang itu. Mudah-mudahan nanti karena memang kita lingkupnya ini dari keluarga yang banyak bisa mampu ya Pak ya, sehingga mudah-mudahan justru itu akan menjadi pemicu kebaikan anak, semangatnya untuk belajar, untuk memperbaiki kehidupannya di masa yang datang. Untuk sementara itu dulu, nanti kita teruskan ke pada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih arahan dari Bapak.